banyak gitu kan yang nanya. Orang banyak yang ngelihat Wak Geng itu Wak Geng itu seperti ini, tapi kok istrinya seperti ini. Dibilang gini, ada yang mau lamar, mau lihat, mau nggak? Kejut lah ya kan, kejut. Jadi kok kayak gitu kata mama Umi pun, kok bisa gitu-gitu. Maksudnya kayak shock gitu ya. Ya udah lah, mandi lah persiapan. Dibilang jangan kok cari suami itu jangan punya dunia aja, harus akhirat juga. Ya udah, mulai dari situ ubah doanya dikit-dikit. Yang punya agama, yang punya dunia lah ya kan. Pokoknya dunia akhirat ya Umi. Oke. Habis itu kata ustazah kami ada program di sekolah tuh Rohis. Itu positif kali, disuruh salat duha, setiap hari salat duha, doa apapun bilang gitu. Berarti sempet ke Jawa juga ya Umi. Terus Umi kan tuh dulu waktu di sekolahnya tuh kan banyak ketemu ustaz-ustaz. Pernah kepikiran gak sih nikah ataupun berjodoh sama ustaz? Enggak. Enggak. Kenapa enggak? Cuma suka kagum aja, ikut pinter gitu. Itu pernah ikut tampan gitu. Terus ada nggak niatan atau pengen dari hatinya Umi Bung Nurul itu kedepannya jadi seorang ustaz? Pengen ya. Assalamualaikum, halo Wak Geng, ada Dara di sini. Hari ini Dara nggak sendirian, Dara ditemenin sama Uminya Ais. Yeay. Uminya ada, Aisnya kok nggak ada ya? Aisnya kemana Umi? lagi liburan. Oh, berarti healing nggak tuh? Jadi berarti sekarang yang healing tuh anak gadisnya ya, Uminya di rumah aja. Uminya lagi fokus honeymoon kayaknya sama ayahnya Ais. Mau buat adik-adiknya di Ais sepertinya ya. Hari ini kita mau ngapain Umi? Mau apa ya? Mau apa? Mau masak nggak? Mungkin ya kan, nggak ada alat masaknya. Gini Umi, kan banyak gitu kan yang nanya. Orang banyak yang ngelihat Wak Geng itu Wak Geng itu seperti ini, tapi kok istrinya seperti ini. Banyak kali ya kan Umi di luaran sana itu yang mengatakan wah Wak Geng seperti ini, tapi istrinya seperti ini, kayak nggak cocok. Banyak nggak sih Umi? Banyak banget ya. Wah banyak banget. Jadi di sini Dara kepo, boleh lah ya, kita kepoin Uminya Ais ya, nggak apa-apa ya, biar teman-teman juga nggak penasaran, karena banyak yang bertanya-tanya mungkin ya Umi. Dara mau nanya nih Umi, awal mula perkenalan Umi Ais sama ayahnya Ais itu gimana sih? Boleh lah ya diinfoin ke kita dan netizen di luar sana. Terus biar fans-fansnya Ayah Ais itu agak mikir dikit ya. Ini loh porsi sebenarnya ya. Ini porsi yang sebenarnya. Oke, boleh dikasih tahu nggak Umi? Dulu perkenalannya itu kayak gimana sih sama ayahnya di Ais? Perkenalannya tuh nggak panjang kali. Ceritanya singkat, padat, dan jelas. Oke. Terus gimana? Singkat padat jelasnya itu dia yang kayak gimana? Ada proses pengenalan, pacaran, atau langsung ta'aruf kah? Ceritanya tuh singkat banget. Pertamanya tuh Umi kan itu baru siap lebaran ketiga. Iya kayaknya lebaran ketiga kan lagi terima tamu tuh. Pas kali tamunya Umi tuh baru pulang, jadi duduk kami sama mama di teras. Habis itu Wak Geng itu kan pulang ke kampung. Ke kampungnya tuh satu kampung sama Umi. Wah, satu daerah lah. Di kampungnya Umi tuh banyak saudaranya Wak Geng. Jadi ada saudaranya Wak Geng itu satu kompleks sama Umi. Jadi dia mau singgah ke rumah saudaranya. Jadi sebelumnya itu dia juga lagi cari jodoh katanya. Ini tahunya pas udah jadi. Jadi ada saudaranya itu kasih tahu sama orang kantornya, keponakannya ini lagi cari jodoh. Kata saudaranya yang di komplek nih, oh ada nih tetanggaku ini. Dikasih tahunya Umi kan. Habis itu datanglah dia hari raya ketiga ke rumah saudaranya. Dilihat Umi lagi di teras, datang saudaranya tiba-tiba. Dibilang gini, ada yang mau lamar, mau lihat, mau nggak? Kejut lah ya kan, kejut. Jadi kok kayak gitu kata mama Umi pun,
ih kok bisa gitu-gitu. Terus Kayak shock gitu ya. Ya udah lah, mandi lah persiapan. Nggak lama 1 jam datang. Itu jantung pun duk apa ini ya kan. Habis itu masuk. Itu sejak pertama dia ke rumah sampai nikah nggak lihat mukanya gimana. Nggak ada lihat muka. Berarti Umi, mungkin teman-teman tahu ya kalau Umi itu orangnya pemalu, kalem gitu ya. Malu-maluin ya enggak ya. Terus berarti memang pada saat itu Wak Geng nih lagi cari jodoh dan di situ banyak banget udah. berarti kalau misalnya itu kan tadi kan antara keluarga juga gitu kan. Nah berarti antara Umi sama Wak Geng juga ada silsilah keluarganya nggak sih? Ada, itu ketahuannya pas sudah ke rumah cerita-cerita, orang-orang tua udah cerita, padahal ada silsilah keluarga juga. Itulah jodoh kan. Nggak tahu ya kan. Habis itu cerita-cerita, ditanya setuju enggak, dia nggak mau pacaran, langsung mau nikah. Oh pas kali, belum pun mau gitu, maksudnya gitu, lebih baik kan gitu. Habis itu kalau mau kan, kalau di Aceh itu kan ada lamarannya kayak CHU, Antaranu, tunggu itulah. Kalau bisa besok, terus mana bisa kan ngurus surat-suratnya, ada syarat-syaratnya juga. Ya udah kami tunggu nggak berapa lama, 1 minggu, ya udah. Oke Umi, nah jadi yang membuat ini kan tadi Bang Nodi kan memang dia udah memutuskan ya udah mau hari itu nikah juga, berarti kan ada persetujuan dari Umi dulu dong pastinya Iya. kan. Nah apa sih yang buat Umi itu memantapkan hati untuk nikah sama Bang Nodi, sementara kan sebelumnya pasti Umi ada kenalan sama cowok lain kayak terus banyak lagi ya. Iya, Banyak lagi ya. Oke. Nah, apa sih yang buat Umi tuh memantapkan hati? Ini kan pertama hari dia datang ke rumah tuh kan dilihat wajah dulu. Habis itu besoknya dikasih tempo, kami minta tempo 1 hari buat istiqoroh lah ya kan, biar mantap hatinya. Habis itu malamnya istiqoroh, ya udah bilang sama mama, ya udahlah mau, terus udah mantap hati gitu. Ya udah besoknya dia datang lagi sama keluarganya. Ya udah bilang mau, habis itu tentuin maharnya. Ya udah susun rencana buat nikahnya. Menikah. Oh, berarti di situ Umi ada ngelihat secara jelas nggak sih atau menghayati wajah Bang Nodi? Oh ini calon suamiku. Ada nggak sih? Nggak ada. Berarti ibaratnya tuh ya udah nikah Bismillah, istiqoroh, udah nikah. Iya. Gitu. Inilah jodohku gitu ya. Oh, itulah berarti ta'aruf ya Umi. Umi berarti sama ayah di Ais tuh ta'aruf gitu. Prosesnya 1 minggu atau 2 minggu? 1 minggu kayaknya. 1 minggu. Nah jadi kalau ta'aruf yang sebenarnya itu emang nggak perlu lama ya Umi. Iya. Nah jadi Dan yang masuk angin. biar nggak masuk angin. Nah jadi kalian denger ya kata Umi di Ais itu ta'arufnya itu cepat aja biar nggak masuk angin. Jangan pula ta'arufnya 5 tahun ya Umi ya. Nah jadi memang lebih indah seperti itu ya Umi. Terus selama ngejalanin proses ta'aruf yang tadi berapa? Seminggu ya? Seminggu. 1 minggu itu ada nggak orang Umi sama Bang Nodi itu komunikasi yang intens gitu, chattingan, teleponan atau video call? Nggak ada. Cuma ada pas nentuin gaun buat pernikahan. Itu pun karena misal buat surat-surat, ayah Umi sama Bang Nodi langsung. Kalau masalah apa-apa langsung ke ayah gitu, nggak langsung ke Umi. Entah satu kali kayaknya tentang bahas gaun nikah. Itu cuma sekali. Nah, berarti Umi waktu ta'aruf itu boleh nanya dikit ya Umi? Kasih bocoran. Umi usianya berapa sih pada saat itu? 20 ya? Iya kayaknya 20. 19 lah. 19 tahun. Jalan 20. Baru Wah. tamat SMA gitu. Baru tamat SMA? Bukan, baru tamat pulang ngaji. Oh dulu Umi di pesantren ya? Mm-mm. Oke, berarti Umi lulus dari pesantren, terus usia 19 tahun, OTW 20 ya Umi ya. OTW 20 Umi langsung mutusin untuk nikah dan ta'aruf nikah gitu ya Umi. Wah 19 tahun gitu kan. Kalau Dara jangan ditanya ya Umi. Oke, pertanyaan selanjutnya, berarti setelah 2 minggu itu kan Umi nikah nih sama ayah di Ais kan. Itu nikahnya di Aceh atau di Aceh? Di Aceh ya, di Aceh. Terus proses ngejalanin, berarti orang Umi itu ngejalanin yang namanya proses pacaran setelah nikah ya. Nah itu prosesnya gimana sih Umi?
ada manis pahitnya juga sih, karena kan belum kenal, jadi kan prosesnya itu saling mengenal sama-sama. Sifat ya, memahami sifat satu sama lain. Terus itu prosesnya gimana Umi? Yang betul-betul paling Umi nikmatin sekali itu yang kayak gimana prosesnya, yang paling berkesan sekali? Semua sih dinikmatin aja. Umi nikah sama Ayah Ais tuh belum kayak sekarang gini gitu. Tahu nih, Umi tahu tai lalat Ayah Ais di sini nikah 1 bulan baru tahu. Setelah 1 bulan ya Umi ya baru tahu ya. Baru tahu dia ada tai lalat sih. Saking nggak seringnya memperhatikan dia. Berarti Umi perhatiin apa dong dari ayahnya di Nggak Ais? tahu, lihat aja gitu, malu. Tama-tama nikah kan malu. Jadi kayak gitu. Berarti lebih berasa manisnya di situ ya Umi ya. Iya. Kayak betul-betul deg-degnya itu dapet. Nah, terus selanjutnya Umi? Dulu kami itu pernah sering naik motor berdua ke toko kamera kami itu kan yang di Ring Road. Sering ke situ naik motor pagi-pagi, pulangnya maghrib. Pernah Ayah Ais tuh sering ketukar sandal. Sandalnya sebelah kiri warna apa, sebelah kanan warna apa. Sampai di tengah jalan bocorlah kereta kami. Untung aja ada uang toko. Karena Ayah Ais kemarin tuh nggak bawa uang sama sekali. Bocor kereta, kami dorong dari depan toko sampai lampu merah, lumayan jauh. Habis itu ya udah ketawa-tawa aja, bahagia aja, nggak Happy ada- lah Umi ya, happy, betul-betul dinikmatin ya proses. Ayah Ais kan itu lagi PPKM, lagi mikirin kayak mana sih biar uang makin nambah, nggak down kali gitu. Ada parfum di toko, sampai diajak semua karyawannya buat jualan parfum. Buat jalan parfum ya. Kalau nggak salah ke Binjai kami jualan parfum, aja anak-anak. Binjai, berarti Binjai jarak dari Medan ke Binjai itu ada sekitar 45 menit atau sampai 1 jam kurang lebih ya kalau Iya. nggak macet ya Umi. Iya. Wah, berarti jualan parfum juga ya Umi. Wah, sampai ke Binjai, dari Medan sampai ke Binjai jualan parfum. Ketemu sama pohon pisang nggak Umi? Pada masa itu masih banyak karena belum ditanya-tanya. Oh, masih banyak, belum ditanya-tanya. Oke, BTW baju Umi kayak pohon pisang ini kayak. Oke, nah berarti itu kalau dibilang ngejalanin dari nol ya Umi ya. Itulah yang dibilang rezeki orang setelah menikah itu betul-betul luar biasa yang dikasih Allah. Benar ya Umi? Iya, benar-benar. Oke, nah itu prosesnya itu pada saat itu yang Umi jualan parfum itu Umi udah mengandung Ais atau belum? Udah, baru berapa minggu, entah 2 mingguan gitu. Wah, itu kan usia kandungan yang bener-bener rentan. Terus di situ Umi kuat. Kuat kali kalau lagi hamil di Ais. Naik kereta, malam-malam pun nggak masuk angin. Oh, nggak masuk angin ya? Anti badai. Tiba deh, berarti betul-betul berkah sekali di Ais di kandungan Umi pada saat itu ya. Dera juga mau nanya nih sama Umi. Nah, Umi kan kemarin tuh kan lama di pesantren, terus juga Umi ngejalanin proses pernikahan dengan ta'aruf. Nah, sebelumnya itu ada nggak sih doa Umi untuk mendapatkan jodoh itu seperti apa? Apa sih yang Umi selalu harapkan ketika berdoa itu supaya didapatkan jodoh yang baik atau yang kayak gimana Umi? Umi ingat kata guru Umi tuh kalau mau sesuatu tuh pas jangan kita, misalkan kita mau beli kerupuk, kita nggak punya uang, waktu mau beli itu aja kita mau doa, jangan sebelumnya itu kita harus ada persiapan doa gitu. Jadi kalau doa kayak Aisyah nih masih kecil, Umi doain supaya dia dapetin jodoh yang baik dari sekarang gitu. Kita umpamanya tabungan doa lah ya kan. Menabung doa berarti dari sekarang ya Umi untuk masa yang akan datang. Bukan berarti kita pengen cepet nikah, bukan. Itu kematangan doa ya kan. Jadi Umi doa tuh dari SMP. Pertamanya lucu kali. Kan itu musim-musimnya Canon. Dari situ musim-musimnya Canon. Pengen kali punya kamera. Baru sekarang Umi ngeh, doa Umi itu terjawab satu persatu baru sekarang. Ada kawan dekat lah kan punya kamera. Umi nggak pernah diajak tuh buat berfoto. Ya udah karena Umi ada geng yang rajin lah kita bilang. Nah, geng ya. Ternyata Umi anak geng ya, Umi di Aisnya anak geng yang rajin, atau misalkan kita nilainya terbilang bagus, kalau kita nggak kasih satu kali dibilang udah pelit kali gitu-gitu ya kan. Jadi orang tuh ada geng sendiri. Geng juga sama kami, pecah lah gengnya kalau masalah ajak-ajak hunting gitu. Itu pada masanya kan musim-musim hunting gitu kan.
ya udah nggak apa-apa kalau nggak dibawa ya udah. Umi juga ingat misal pengen sesuatu itu, kata nenek Umi sama guru Umi, mama Umi juga pernah bilang salawatin aja. Ya udah Umi salawatin. Habis itu alhamdulillah doanya sekarang dikabulkan ya. Udah punya toko kamera. Wah, jangankan Canon, semuanya ada ya. Semuanya Umi. ada. Oke. Baru sekarang ngehnya, oh berarti ini ya ada doa yang dibilang nenek, guru, mama, berarti betul. Kita selawatin dulu kan, kita nggak tahu ke depannya apa kan. Habis itu ada kawan yang dijemput naik mobil, biasa mobil-mobil di jalan. Pengen kali naik mobil, punya mobil gitu ya kan. Selawatin. Habis itu teringat ada sahabat Umi satu orang. Kami naik kereta berdua, hujan tuh. Dia bilang, ih kalau kita punya mobil pasti kita nggak basah. Salawatin aja biar selawatin ya. Lo bilang gitu. Dia kayak anggap remeh, ih apaan sih gitu kan. Ya udah lu salawatin terus. Kenapa sih lu salawatin? Kata guru Long, kalau kita suka sesuatu salawatin. Oh ya salawatin terus. Dia suruh salawatin Umi. Ya udah Umi salawatin lah kan. Bentar lagi kita punya mobil. Lo bilang gitu. Itu bulan puasa kalau nggak salah. Kan lebarannya Umi udah nikah. Pas Umi udah nikah, ih doamu terkabulin. Dipukul ya. Iya, jadi kan dia sahabat Umi lah kan. Ih doamu terkabulin, betul juga, nanti aku apa yang jumpa aku selawatin, dia bilang gitu. Oke, berarti memang apapun yang kita doakan ya itu yang dikasih sama Allah ya. Iya. Oke, berarti apa yang kita pengen kan salawatin aja dulu. Nah, jadi buat teman-teman di luar pun ketika melihat apapun, tidak ada yang nggak mungkin ya Umi. Nggak ada yang nggak mungkin. Yang penting kita itu betul-betul bersungguh-sungguh, niatkan dalam hati yang pokoknya untuk yang baik juga ya Umi. Nah, dulu pengen Canon, disolawatin, jadi punya toko kamera sendiri, terus lihat mobil apapun sekarang ada ya Umi, alhamdulillah ya Umi. Dulu Umi tuh minta jodohnya itu doanya yang seperti apa sih Umi? Lucu kan, kita masih apa ya, kalau masih muda pengen jodohnya nanti gini ya kan. Minta jodoh yang tampan, yang baik, yang soleh, gitu-gitu lah. Pas Bang Rodi tampan ya kan? Iya. Tampannya dapet. Terus itu pas sebelum masuk pondok, yang tampan, yang soleh kan Umi sekolahnya dulu di Man, udah termasuk agama-agamaan lah ya kan. Madrasah ya. Jadi dibilang jangan kalau jadi suami itu jangan punya dunia aja, harus akhirat juga. Ya udah mulai dari situ ubah doanya dikit-dikit. Yang punya agama, yang punya dunia lah ya kan. Pokoknya dunia akhirat ya Umi. Oke. Habis itu kata ustazah kami ada program di sekolah tuh Rohis. Itu positif kali, disuruh salat duha, setiap hari salat duha, doa apapun bilang gitu. Habis itu Umi kebingungan pas tamat Man mau kemana gitu kan. Pas tamat dari SMA, habis itu ada program ngajar di Tafiz, boarding school di Luk Sumawe. Ngajar di situ, dari situ banyak kawan ustadz, kenal kawan-kawan banyak. Ya udah sampai disitulah Umi ngajar ke pondok itu. Habis itu tamat dari Man, siap puasa langsung ke Jawa buat ngaji. Berarti sempet ke Jawa juga ya. Terus Umi kan tuh dulu waktu di sekolahnya tuh kan banyak ketemu ustadz. Pernah kepikiran gak sih nikah ataupun berjodoh sama ustadz? Enggak. Enggak. Kenapa enggak? Cuma suka kagum aja, ih kok pinter gitu. Itu pernah, kok tampan gitu. Terus ada nggak niatan atau pengen dari hatinya Umi Bang Rodi itu kedepannya jadi seorang ustadz? Pengen Ya. Berarti usia Umi sama usia ayah itu jauh berbeda ya, tapi tetap kayak lebih romantis, kayak nggak nampak beda usianya ya. Nggak tahu siapa yang ketuaan, siapa yang kemudian, nggak tahu ya kan. Terakhir nih Umi, kita kan udah banyak kali ya, banyak kali pertanyaan dari ini. Oke, nah pesan dari Umi buat kaum jombloan dan jomblowati di luaran sana apa nih Umi, kira-kira Umi? Apa ya? Buat yang jomblo dan jomblowati yang mau yang nikah, sering galau-galau gitu, yang sering galau, jangan membuang waktu buat galau-galau itu. Ya kan, lebih baik memperbaiki diri sendiri, pasti jodoh akan diperbaiki gitu. Ih, kok aku udah baik, jodohku belum baik, berarti kamu punya ujian buat memperbaiki dia. Oh gitu.
berarti kalau jodoh kita ngerasa jodoh kita belum baik, berarti kita harus memperbaiki dia ya Umi. Iya, misal kan berarti Allah tuh nggak sesuai, kan jodoh yang baik untuk orang yang baik, jadi kita anggap kayak gitu. Oke, berarti kita lah yang menyempurnakan dia ya Umi. Oke, Dara mau nanya, kesan Umi selama menikah beberapa tahun sama ayahnya Dek Ais, sama Dek Ais udah gede ya sekarang ya, udah gadis dianya, bentar lagi jadi wagel. Oke, nah ada nggak sih yang mau disampaikan ke wak geng semuanya biar dijadiin motivasi sama wak geng di luar lainnya Umi? Kesannya nikah ta'aruf seperti ini, terus menikmatin proses yang dulunya ibaratnya merintis dari bawah sampai hingga detik ini. Ada nggak Umi yang mau disampaikan? Ada sih, misal kalian ada nih yang ta'aruf, kan kita belum mengenal pasangan, jadi jangan nanti ada pasangan kita, kenapa ya nyesel kali aku nggak kenal dia dulu gitu-gitu. Nggak boleh disesalin ya. Nggak boleh disesalin ya Wak Geng. Terus Umi yang kedua, apalagi ya, pasti ada gelombang-gelambingnya. Pasang surut ya. Pasti surut. itu. Oke. Ada orang luar yang ikut ke dalam, itu pasti. Jadi ya udahlah, misal buat aja komitmen berdua. Kalau orang yang di luar tuh nggak usah dimasukin ke dalam. Karena yang ngejalanin hubungan itu kan ngejalin bahtera rumah tangga itu antara suami dan istri ya. Oke Wak Geng, berarti udah terjawab semuanya pertanyaan dari Dara buat Uminya Dek Ais, dan berarti kalian udah nggak penasaran lagi ya gimana sih awal perkenalan Umi Dek Ais sama ayahnya Dek Ais itu. Dan gak ada lagi ya Umi ya pertanyaan dari luar sana yang istrinya begini, suaminya begini, jika bisa begini maka bisa begitu ya. Oke, nah pokoknya buat kalian yang mau nanya lagi, silahkan tinggalkan pertanyaan kalian di kolom komentar biar nanti kita jawab, ataupun Dek Ais yang jawab langsung ya. Kayaknya kalau Dek Ais yang jawab ya. Oke, lebih jelas. Oke, makasih buat kalian yang udah nonton videonya dari awal sampai habis. Sampai ketemu di video Umi Ais dan Dara di video selanjutnya. Dah.